Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dinar Mulki Setiawan dari kelas 10 IPS 2, asal sekolah SMA Negeri 1 Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Berdirinya saya di sini, saya akan mendongeng salah satu kisah dari Sumatera Barat yang berjudul Malin Kundang. Alkisah di pesisir pantai air manis di daerah Sumatera Barat, hiduplah seorang ibu dan anak kesayangannya yang bernama Malin. Sejak suaminya meninggal, ibu Malin membesarkan Malin seorang diri. Meskipun begitu, Ibu Malin tidak pernah merasa terbebani karena sangat senang mempunyai anak seperti Malin yang sangat penyayang dan manja. Malin selalu menemani ibunya dikala ibunya sedang bekerja menjual ikan. Semakin hari, Malin semakin beranjak dewasa. Malin sudah merasa sudah saatnya lah untuk ia menggantikan peran ibunya bekerja. Namun padahal itu Malin mempunyai keinginan lain. Setelah melihat teman sebayanya bisa menghasilkan uang dan kaya raya dengan cepat setelah merantau ke kota, Malin pun berkata kepada ibunya, "Mak, Malin ingin merantau ke kota seberang. Malin akan menghasilkan banyak uang dari sana untuk Emak." Mendengar keinginan anak kesayangannya itu, Ibu Malin sangat terkejut dan menjawab, "Jangan Malin, kamu tetaplah di sini bersama Emak. Emak tidak mau ada hal buruk yang menimpamu di sana," jawab Ibu Malin. Malin tidak berhenti sampai saat itu saja. Malin terus berupaya meyakinkan ibunya bahwa dia akan baik-baik saja jika dia merantau. Pada akhirnya, dengan hati yang gelisah, Ibu Malin pun mengizinkan Malin untuk merantau ke kota seberang. "Hati-hati di sana ya nak, dan jangan lupa untuk cepat pulang," ucap Ibu Malin sembari memeluk dan mengantarkan kepergian Malin. Beberapa lama kemudian, Malin pun tak kunjung pulang ke rumah. Bertahun-tahun Ibu Malin tinggal sendirian. Hingga pada suatu hari, Ibu Malin mendapatkan kabar dari seorang anak temannya yang juga baru saja kembali dari kota seberang. Ia berkata, "Malin sudah menikah dengan seorang anak putri bangsawan. Malin tidak akan kembali ke sini," ucap anak itu. Ibu Malin pun bersikeras bahwa itu adalah kabar yang tidak benar. "Tidak, Malin pasti akan kembali," ucap Ibu Malin. 2 bulan kemudian, istri Malin pun mengidam untuk berlibur ke pantai air manis. Karena Malin sangat menyayangi istrinya, Malin pun karena sangat menyayangi istrinya, Malin pun mengabulkan permintaan istri kesayangannya itu. A few moments later. Di dalam perjalanan, Malin teringat kepada ibunya, dan dia berpikir bahwa dia akan malu jika harus mengenalkan ibunya kepada istrinya. Saat kapal mereka telah tiba di pinggir pantai air manis, Ibu Malin yang sedang berjualan ikan melihat anaknya dari kejauhan. Ia sangat yakin bahwa itu adalah Malin. Ibu Malin bergegas berlari dan memeluk Malin. Malin pun berkata, "Lepaskan! Siapa kau?" Ibu Malin terkejut ketika tubuhnya didorong oleh Malin. "Malin, ini aku, ibumu." "Ibu? Apa benar perempuan nusuk ini ibumu?" "Kamu berbohong, Malin. Kamu bilang
Kamu anak dari bangsawan juga seperti aku. Istri Malin sangat marah ketika menemukan kebohongan Malin yang terungkap. Tidak, dia bukan ibuku. Malin bersikeras tidak mengakui ibunya. Bahkan, ia menarik tubuh istrinya untuk pergi meninggalkan pantai. Ibu Malin sangat merasa sedih sekaligus marah. Ibu Malin pun berdoa kepada Tuhan dan menyumpahi Malin agar dikutuk menjadi batu. Langit bergemuruh setelah doa itu terdengar. Malin menyesali perbuatannya dan berkata, "Ibu, maafkan anakmu yang durhaka ini." Namun naas, teriakan Malin pun sia-sia, karena tidak lama setelahnya, kapal Malin terombang-ambing oleh ombak hingga karam dan terpecah. Keesokan harinya, semua orang di pantai air manis dikejutkan dengan serpihan-serpihan kapal yang berserakan. Namun mereka lebih dikejutkan dengan menemukan batu yang berbentuk manusia yang tengah bersujud. Kutukan Ibu Malin menjadi nyata. Ia menemukan anaknya yang telah menjadi batu. Ibu Malin menangis dan sangat menyesali ucapannya. Itulah dongeng kisah dari Sumatera Barat yang berjudul Malin Kundang. A few moments later. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini, janganlah kita menjadi anak yang durhaka kepada orang tua, karena percaya atau tidak, karena seperti yang telah kita pelajari bahwa ridho orang tua adalah ridho Allah. Kebalik gak sih? Seperti yang telah kita pelajari bahwa ridho Allah berada di ridho orang tua. Dan percaya atau tidak, doa orang tua kita itu sangat didengar oleh Yang Maha Kuasa. Dan begitupun sebaliknya, jika kita kelak menjadi orang tua, janganlah mendoakan atau menyumpahi yang buruk-buruk kepada anak kita. Doakanlah anak kita agar menjadi diberi jalan yang baik dan diberi kelapangan dan dibukakan hatinya agar kelak menjadi pribadi yang lebih baik. Dan pesan yang kedua yaitu janganlah pernah berbohong, tampar aja. Karena menurut saya pribadi, jika kita mencintai atau ingin bersanding dengan seseorang, jika seseorang itu benar-benar menerima dan tulus cinta kepada kita, dia akan menerima semua latar belakang kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan kata atau masih berbelit-belit dalam mengucapkan kosakata, mohon dimaafkan. Karena di sini saya sedang tahap belajar bersama guru bahasa Indonesia saya, Ibu Gina. Lupa ibu namanya siapa? A few moments later. Gina Nabila. Karena di sini saya sedang tahap belajar dan dituntun oleh guru bahasa Indonesia saya yang bernama Ibu Gina Nabila. Halo Ibu, terima kasih telah membimbing dan tugas ini saya persembahkan untuk Ibu. Saya menunggu hasil terbaik nilai saya ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.